Ibu Saudara, selamat pagi semuanya. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau kasih tahu dulu tadi sesaat beberapa menit sebelum ibadah dimulai, Sherlita itu ngomong sama saya, "Tante sudah ya, ditransfer ya." Terus saya bilang ini, "Hah, ditransfer apa?" Memang untuk urusan kafe kami seringkali urusan mentransfer itu antara Sherlita dengan Hari. "Oh ini tante kan minta, sudah aku suruh Hari transfer." Cepet-cepetlah kita lihat ya, itu memang kebodohan saya. Tadi pagi saya ditelepon orang untuk masukkan kode nomor tertentu, katanya mau ada kiriman belanja online. Sembari saya pikir saya belanja apa Pak Andrew, apa anak saya. Kemarin saya kemarin saya baru pesan sama Cheryl untuk beli sesuatu gitu ya. Terus Pak Andrew juga bingung, nggak pernah disuruh konfirmasi kalau mau dikirimin belanjaan gitu ya. Lah ini disuruh, jadi saya tuh dituntun, "Itu Bu, ada nggak nomornya?" Jadi saya masukin, itulah bodohnya. Karena seringkali Pak Andrew pun belanja keperluan gereja ini sedikit-sedikit banyak tapi sering gitu ya. Jadi dia juga kadang-kadang bingung, belanjanya siapa ya, belanja apa gitu loh. Pernah COD juga pakai nama Pak Andrew, tanpa merasa pesan sambil bingung dibayar, ternyata bukan pesenannya Pak Andrew, barang yang nggak kepake gitu ya. Jadi itulah kebodohan saya. Jadi saya berusaha menghubungi orang-orang, ternyata dihack, WA saya di-delete. Saya baru tahu ya model kayak gini. Ternyata saya harus log out dulu. Itulah gaptek saya. Jadi dibantu teman-teman, dan kasihan sekali Yobel sudah kena 1 juta. Mungkin karena rasa sayangnya sama saya, begitu saya butuh langsung ditransfer Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya mau bicara tentang uang loh. Apakah saudara senang kalau tema khotbah itu tentang uang? Saya tanya dulu, karena ada yang curiga kalau gereja itu khotbah tentang uang. Oh, gereja lagi butuh duit, ya kan? Bulan Oktober saya ngomong sama Pak Andrew gini, "Kok kita ini hampir 1 tahun nggak ada tuh tema uang. Di gereja ini tidak pernah ada tema tentang uang, padahal prinsip keuangan yang alkitabiah, jadi kita tahu prinsip keuangan yang alkitabiah itu sangat penting. Karena penting, makanya setengah dari perumpamaan Tuhan Yesus itu tentang uang, sepertiganya tentang investasi, dan lebih banyak tentang ayat-ayat tentang uang, kekayaan, dibandingkan ayat tentang surga dan neraka dijumlahin. Masih banyak tentang uang dan kekayaan. Berarti artinya sangat penting. Dan memang pas banget bulan ini dekat dengan Natal. Karena memang saya tunggu-tunggu, bulan berapa tuh saya tunggu, nggak ada tema tentang keuangan. Dan sejujurnya saya suka sekali untuk belajar mengetahui prinsip keuangan yang ada di Alkitab. Karena saya kepengen diberkati oleh Tuhan. Jadi saya pengen tahu gitu. Dan bulan ini memang berdekatan dengan Natal. Dan bulan Maret tahun depan kontrak ruko habis. Tapi percayalah saudara, saya membawakan tema ini bukan karena kebutuhan itu, tapi karena memang kita perlu tahu. Dan sebenarnya bulan November ini ada 5 minggu, itu kurang untuk bicara tentang uang. Saya belajar tentang mengelola keuangan secara alkitabiah di kelas Crown, itu ada 10 kali pertemuan dan masing-masing minimal 2 jam. Jadi ini sebetulnya masih sangat kurang ya. Jadi prinsip yang diajarkan Tuhan Yesus itu apa? Kita perlu tahu, karena ada banyak prinsip-prinsip dari dunia ini yang seringkali malah kita pegang, malah kita lakukan, karena kita tidak tahu prinsip-prinsip Alkitab. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau mendengar tentang khotbah keuangan pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara boleh memilih, ada 2 pilihan. Bapak Ibu Saudara boleh percaya atau tidak. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara memilih percaya, Bapak Ibu Saudara juga punya pilihan, mau taat atau tidak. Ya, setengah taat itu tidak taat Bapak Ibu Saudara. Dan minggu pertama kita belajar siapakah bos yang sebenarnya. Pemilik alam semesta ini siapa? Yaitu Tuhan Yesus. Tuhan kita itu bosnya. Kita baca dulu di Mazmur 24 ayat 1. Tuhanlah
yang empunya bumi serta segala isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Kemudian kita baca lagi dari Mazmur 50 ayat 12. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Satu lagi, 1 Tawarikh 29 ayat 11. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan itu pemilik, apa yang kita punya sekarang, itu juga bukan milik kita, itu miliknya Tuhan. Uang di bank, uang di dompet, kripto, saham, tanah, mobil, emas, bakat, kemampuan, waktu, tubuh kita, itu semuanya milik Tuhan. Tapi karena bulan ini temanya tentang uang, jadi saya batasi, saya berbicara hanya tentang uang, bukan bakat, bukan waktu dan sebagainya. Kalau kita ini anak-anak Tuhan dan kita sudah lahir baru, maka kita harus mentransfer kepemilikan harta kita itu kepada Tuhan. Kita harus mentransfer kepemilikan harta kita kepada Tuhan. Lukas 14 ayat 33 bilang begini, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Bagian Tuhan, dia adalah pemilik, penyedia, sumber kita. Jadi kalau kita mengakui kepemilikan Tuhan, maka setiap keputusan pengeluaran, setiap keputusan belanja, itu adalah keputusan rohani. Contohnya yang harus kita biasakan dalam hidup kita sehari-hari Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau belanja, kita mau beli sepatu, mau beli tas, mau beli apa saja, kita berhenti sebentar. Apakah boleh ya Tuhan aku pakai uang ini untuk belanja? Mobil masih enak 1-2 tahun dipakai, beli dari baru, karena muncul mobil-mobil yang lebih canggih, lebih bagus, mulai tergoda mau beli lagi, mau tukar tambah. Ini uang miliknya Tuhan. Kita perlu tanya, kalau Tuhan aku beli lagi yang baru, Tuhan berkenan tidak? Jadi kita harus membiasakan berhenti dulu. Jangan jadi pembeli yang impulsif, yang mendadak, yang mengambil keputusan dengan cepat. Tuhan, kamu ingin aku nih mau ngapain dengan uangmu? Bapak Ibu Saudara, karena gak semua orang yang saudara terima itu untuk saudara. Kadang-kadang saudara itu hanya sebagai saluran saja, tetapi saudara simpan. Jadi uang ini Tuhan, aku harus apain? Ini uangmu. Kalau kita menyadari bahwa Tuhan adalah pemilik. Banyak orang Kristen itu berani berkomitmen yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan rohani. Dijadwal jadi WL setiap minggu, ayo. Dijadwal jadi asyir, ayo. Diajak doa setiap Jumat, oke. Diajak kesan, oke. Tapi begitu soal uang, oh Tuhan itu milikku. Tunggu dulu, Tuhan jangan ikut campur, ini milikku, ini hasil kerja kerasku. Mengakui Tuhan sebagai pemilik, sumber, dan penyedia, artinya di dalam kondisi apapun Bapak Ibu Saudara, kita tuh tidak perlu khawatir. Karena apa? Karena sukses, berkat, semuanya itu dari Tuhan. Kalau bulan lalu saya memberi contoh tentang Naomi ya, kali ini saya memberi contoh tentang Abraham. Bapak Ibu Saudara tahu Abraham bukan manusia suci. Dia punya banyak kesalahan dan kesalahan yang fatal yang menurut saya, karena saya juga wanita, istri, menurut saya menyoroti 2 kesalahan besar Abraham. Yaitu dia 2 kali menyodorkan istrinya. Kepada yang pertama Fir'aun, yang kedua kepada Raja Gerar. Untuk apa? Supaya dia aman. Dia rela kalau istrinya ditiduri orang untuk keamanannya dia. Itu Abraham. Tapi kenapa Tuhan memberkati Abraham menjadi orang yang sangat kaya? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan itu sudah berjanji kepada Abraham. Kita baca di Kejadian 12 ayat 2.
Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Yang kedua kita akan baca Ibrani 6 ayat 13 dan 14. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, kata Tuhan, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa Abraham diberkati itu karena janji Tuhan. Bukan karena dia baik, bukan karena dia suci, tapi karena Tuhan sudah berjanji. Sifat Tuhan, karakter Tuhan, dia tidak bisa mengingkari janjinya. Dia pasti akan genapi. Dan janji Tuhan, perkenanan Tuhan inilah yang membuat Abraham diberkati menjadi orang yang sangat kaya. Jadi kalau kita mendapatkan janji Tuhan, perkenanan Tuhan, kemanapun kita pergi, berkat itu ngintilin kita Bapak Ibu Saudara, seperti magnet. Dan sebaliknya, kalau kita tidak ada perkenanan Tuhan, saudara mau kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, saudara tidak akan mendapatkan seperti yang Tuhan sediakan. Mungkin saudara dapatkan sesuai dengan kerja keras saudara, tetapi itu berkat natural. Perkenanan Tuhan, janji Tuhan itu mendatangkan berkat supranatural. Kemudian yang kedua, alasannya kenapa ya Abraham itu punya banyak dosa tetapi tetap diberkati Tuhan? Karena Abraham yakin bahwa Allah itu adalah sumber penyedianya. Jadi meskipun Abraham itu pernah mau jual istrinya, tetapi dia yakin bahwa Tuhan itu sumbernya, penyedianya. Jadi saudara, waktu Abraham dan Lot harus berpisah gara-gara Abraham dan Lot itu punya banyak ternak, Abraham ini membiarkan Lot memilih lokasi yang diingini. Jadi waktu Lot melihat lembah Yordan yang sangat subur, dikatakan seperti taman Tuhan, Lot memilih tempat itu. Bayangin Bapak Ibu Saudara, kalau saudara disuruh pilih, saudara mau jadi yang pertama pilih atau yang terakhir? Kalau yang terakhir kan dapat sisa-sisanya. Tetapi Abraham ini membiarkan Lot padahal jauh lebih muda untuk memilih lebih dulu. Dan kita pasti setuju dengan pilihannya Lot. Orang punya banyak ternak banyak, pasti pilih padang rumput yang banyak air. Dan kita belajar dari kisah ini bahwa kita harus berhati-hati dengan panca indera kita. Berhati-hati dengan mengandalkan otak kita, berhati-hati mengandalkan pengalaman kita. Abraham dapat tanah yang kesuburannya itu tergantung dari hujan. Dari hujan. Kalau Lot, dia dapat tanah langsung di situ ada banyak air, ada banyak oase. Kalau yang diberikan kepada Abraham, sisanya itu tidak ada oase. Dan Abraham percaya bahwa dia tidak bergantung kepada sumber mata air itu, tetapi dia tahu sumber berkatnya adalah Tuhan. Jadi Abraham yakin bahwa yang membuat dia berhasil adalah Tuhan sebagai sumber berkatnya. Saat Abraham ngalah, Bapak Ibu Saudara, Abraham itu tidak kepengin ternaknya mati. Abraham juga berjuang supaya ternaknya bisa hidup, bisa terpelihara. Tetapi Abraham melihat bukan oase yang membuat ternaknya hidup dan dia jadi berkat, mendapatkan berkat. Tetapi Abraham melihat bahwa Tuhan adalah sumbernya. Makanya Tuhan memberkati Abraham secara supranatural. Ada satu peristiwa, Abraham menolak pemberian Raja Sodom. Kita baca di Kejadian 14 ayat 22 dan 23. Tetapi kata Abram kepada raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan, Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan berkata, aku telah membuat Abraham menjadi kaya. Abraham menolak pemberian Raja Sodom. Mungkin kalau sekarang bisa dihitung beratus-ratus miliar. Tetapi Abraham menolak karena Abraham mau satu-satunya sumber berkatnya adalah Tuhan. Jadi yang kita pelajari dari Abraham ini Bapak Ibu Saudara,
dia mendapatkan janji Tuhan, perkenanan Tuhan, tapi Abraham juga mengakui bahwa Tuhan adalah sumbernya, pemilik segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Beberapa waktu yang lalu, mungkin 2 mingguan Bapak Ibu Saudara, Cheryl telepon ke papinya. Dia curhat, dia didorong-dorong oleh temannya, leadernya, untuk hadir dalam pertemuan bisnis. Kalau tidak hadir, nanti kamu nggak mungkin berhasil, kamu nanti nggak bisa. Dia tahu karena Cheryl anak pendeta, jadi dia pakai gaya-gaya Kristen. Kan kamu harus punya banyak uang untuk jadi berkat. Ya, Bapak Ibu Saudara, memang kalau kita ikut satu bisnis, marketing, kita perlu di training, kita perlu ikut pertemuan. Tapi masalahnya, jadi Cheryl ini cerita, masalahnya waktunya bertepatan dengan dia pelayanan. Jadi dia selalu menolak. Ya, untuk acara-acara rutin seperti itu kalau bertepatan dengan pelayanan dia tolak. Tapi terus kayak dicecer gitu loh Bapak Ibu Saudara. Jadi dia tetap menolak. Kemudian dia curhat sama papinya, dia bilang, orang itu pasti butuh duit. Hidup di Jakarta juga butuh duit, jauh lebih banyak Bapak Ibu Saudara. Tapi papinya waktu itu bilang gini, papi setuju sama kamu Syer. Kamu harus tahu prioritasmu apa. Jadi betul kalau kamu memprioritaskan pelayanan, apalagi kamu sudah setting, sudah jadwalkan itu lebih dulu. Kamu nggak usah khawatir, Syer. Seperti biasa, kalau kamu butuh duit kan papi nggak pernah nggak transfer. Kalau kamu butuh, bilang aja ke papi pasti transfer. Kebiasaannya Pak Andrew, Bapak Ibu Saudara, kalau anaknya misalnya ngomong 500 dikasih 1 juta. Misalnya naik taksi dari apartemen ke airport, habis berapa? 125 pi, kasih 500. Karena papinya juga merasakan bahwa Tuhan itu seringkali memberikan kepada dia itu selalu melebihi apa yang dia harapkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa hubungan kita dengan Tuhan tuh harusnya seperti itu. Papi di dunia aja yang tidak sempurna dan punyanya sangat-sangat terbatas bisa memberikan janji. Kalau kamu butuh berapapun, ngomong sama papi transfer, nggak usah khawatir. Nah, harusnya kita sama Bapa kita di surga itu seperti itu. Kalau kita tidak menempatkan Tuhan sebagai sumber kita, kalau kita tidak mengakui bahwa Tuhan itu penyedia kita, maka tidak ada satupun janji yang ada di Alkitab itu akan kita alami, Bapak Ibu Saudara. Saudara akan beroperasi, bekerja secara natural. Kita bekerja sebaik mungkin seperti khotbah minggu lalu, work hard, work smart. Tetapi Tuhan adalah tetap yang menjadi sumber kita. Contohnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengambil air dari keran ini bukan sumbernya. Betul? Kalau keran ini macet, bisa buat keran yang lain. Karena sumbernya bukan di keran itu. Demikian juga Tuhan. Kalau kita mengakui bahwa Tuhan itu sumbernya kita, di sini macet, Tuhan dengan akan mudah membuka kesempatan yang lain. Buka lagi kesempatan yang lain. Petani membajak, mengolah tanah, menyiapkan untuk benih, kemudian menabur, merawat. Saudara tahu Tuhan yang menurunkan hujan, Tuhan yang memberikan sinar matahari, dan Tuhan yang memberi pertumbuhan. Dan seharusnya kita seperti itu dengan Tuhan. Tuhan adalah sumber, pemilik, penyedia kita. Bagian kita apa? Bagian kita adalah kita pengelola. Ya, sekarang kita bahas ya. Kita ini pengelola. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Di Taman Eden inilah pertama kali Tuhan memberikan otoritas kepada kita manusia sebagai pengelola. Satu lagi, Mazmur 8 ayat 6. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kita diberi otoritas sebagai pengelola. Apa sih pengelola itu Bapak Ibu Saudara? Secara simpel, pengelola itu maksudnya kita itu mengurus harta milik Tuhan dengan caranya Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Kita suka ngurus,
tapi dengan cara kita sendiri. Kalau pengelola, saudara tahu kalau saudara jadi bos, saudara kasih kepercayaan kepada manajer, tentu dia harus mengelola seperti keinginan kita bosnya. Demikian juga waktu kita jadi pengelolanya Tuhan, maka kita mengurus milik Tuhan dengan caranya Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita tidak pernah belajar bagaimana cara menangani uang secara alkitabiah, Bapak Ibu Saudara, maka kita punya sikap yang salah terhadap harta kita. Dan akhirnya kita membuat keputusan-keputusan yang salah, keputusan-keputusan finansial yang salah, dan akhirnya konsekuensinya itu menyakitkan. Bapak Ibu Saudara, di Alkitab pernah ada cerita seorang nabi yang mati, meninggal, dan meninggalkan hutang yang banyak, sehingga istri dan anaknya kesulitan, bahkan anaknya mau diambil dijadikan budak. Hamba-hamba Tuhan pun kalau tidak belajar, mereka juga akan melakukan kesalahan-kesalahan finansial dalam mengatur finansial mereka. Ada dua pendapat orang Kristen yang sering saya dengar. Yang pertama ngomong gini, 10% milik Tuhan, 90% milikku. Ada lagi yang ngomong gini, 100% itu milik Tuhan, 100% milik Tuhan, tapi dia kirim khotbah-khotbah yang menentang persepuluhan. Kalau 100% milik Tuhan, jangankan 10% Bapak Ibu Saudara, 60% juga kalau Tuhan mau kita kasih, kita mau apa? Jadi orang yang ngomong 100% milik Tuhan, 100%, pada kenyataannya mereka sama sekali tidak mengembalikan apapun kepada Tuhan. Semuanya untuk dirinya sendiri. Bapak Ibu, ikut yang mana? Dua-duanya salah, Bapak Ibu. Jadi 100% harta yang kita pegang, dipercayakan kepada kita itu milik Tuhan. Kalau Tuhan mau kita kembalikan 10%, 90% masih milik Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Makanya kita harus mengurusnya sesuai dengan maksudnya Tuhan, dengan caranya Tuhan. Jadi bukan kalau kita sudah kasih kembalikan 10%, kemudian sudah ya, ini jatah preman sudah selesai, jatah keamanan sudah selesai, 90%-nya aku bisa foya-foya, enggak begitu. Kalau kita menangani uang Tuhan sesuai dengan kehendaknya, maka keputusan belanja, menabung, itu sama-sama rohani dengan keputusan waktu kita memberi dan menabur. Jadi menyadari kepemilikan Tuhan dan posisi kita sebagai pengelola itu membawa perubahan mindset dan perubahan besar di dalam kita menyikapi harta yang kita pegang saat ini, Bapak Ibu Saudara. Jadi ada banyak orang Kristen seperti tadi saya bilang, kalau dijadwal oke. Dijadwal oke, ikut acara ini oke. Begitu kalau sudah disinggung soal uang, nanti dulu. Bedanya apa? Kalau kita merasa kita ini jadi pemilik, dengan kita ini jadi pengelola. Kalau kita jadi pemilik, kalau kita ini merasa ini milikku, gitu ya, maka kita akan melakukan apapun yang kita mau dengan uang kita. Apapun. Terserah akulah, aku mau bayar ini, beli ini, segala terserah aku, gitu ya. Tapi kalau kita tahu bahwa kita ini pengelola, maka kita bertanggung jawab kepada Tuhan sebagai pemilik. Kalau kita merasa jadi pemilik, maka semuanya tuh fokusnya kepada diri kita sendiri. Berapa yang aku dapatkan? Berapa yang aku bisa kumpulkan? Apa yang bisa aku beli? Saya ingat gerakannya Rita waktu dia cerita dulu, waktu dia belum terima Yesus, belum ngerti, dia bilang gini geraknya. Uang tuh diginiin, saudara. Waktu itu kalau kita semua ada di situ kita dapat, dibuang-buang maksudnya. Tapi kalau kita tahu bahwa kita ini pengelola, maka kita fokusnya bukan kepada diri sendiri, tetapi kita ini akan menjadi pendistribusi. Pendistribusi. Bukan berarti Tuhan itu melarang kalau kita diberkati terus kamu jangan menikmati. Tuhan tidak melarang kita menikmati berkatnya. Tapi kita juga tidak akan menahan saat Tuhan mau kita mendistribusikan, menabur, memberi harta yang Tuhan titipkan untuk kita. Ada banyak orang kalau sudah dengar saatnya kita memberi, aduh males banget.
Amplopnya ada berapa? Aduh ada 4, tambah males. Jadi kadang-kadang kita itu terlalu fokusnya kepada diri kita. Tapi Tuhan mau kita itu menjadi pendistribusi harta Tuhan. Kita mengelola itu harus sesuai dengan misi, visi pemiliknya. Semua yang kita lakukan dengan uang kita itu harus sesuai dengan maunya pemilik. Betul? Dan bagaimana kita bisa tahu keinginan pemilik ini apa sih? Instruksinya pemilik ini apa sih? Di Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Sangat jelas ada di Alkitab. Jadi kalau kita jadi pengelola bukan berarti Bapak Ibu Saudara tidak boleh beli barang yang mahal. Sepatu kalau enggak mahal kaki bisa sakit. Betul? Saudara boleh beli barang yang mahal. Seorang pengusaha di Jakarta kalau beli helikopter boleh? Boleh. Untuk menghindari kemacetan, mending terbang aja dari satu atap ke atap yang lain. Boleh. Semua pengeluaran itu kita bisa pertanggungjawabkan kepada Tuhan sang pemilik. Jadi kita bukan berarti harus gembel, pakai baju yang jelek terus, ketemu itu lagi kok gak ganti-ganti. Enggak, boleh menikmati. Tetapi kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Dan pertanyaannya orang seringkali begini Bapak Ibu Saudara, boleh enggak kalau jadi pengelola kita ini jadi orang kaya? Kita baca dulu ya ayatnya ya, hari ini banyak ayat. 1 Timotius 6 ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Amsal 23 ayat 4. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu itu. Ayo, Amsal 23 ayat 4 ya. Kemudian Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Bapak Ibu Saudara, beberapa ayat ini bicara kita tidak boleh ingin menjadi kaya, tidak boleh punya impian menjadi kaya, ambisi menjadi kaya. Tetapi saudara boleh menjadi kaya karena akibat saudara setia dengan hal-hal yang kecil. Setia bisa dipercaya dengan hal-hal yang kecil sehingga Tuhan memberikan perkara-perkara yang lebih besar. Jadi kaya, punya banyak sebagai akibat kita menjadi pengelola yang bisa dipercaya, pengelola yang setia itu boleh. Makanya kita tidak perlu setting goal menjadi kaya tahun sekian. Setialah dengan perkara kecil. Bisa dipercaya oleh Tuhan untuk mengelola perkara kecil. Tambah lama Tuhan percayakan yang besar, yang besar, yang besar. Lukas 19 ayat 16 dan 17. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Jadi Tuhan tuh pasti kasih lebih banyak, lebih besar kalau kita setia dan dapat dipercaya dalam hal yang kecil. Yang membuat kita masuk dalam kesulitan keuangan, kita bergumul bertahun-tahun, nggak selesai-selesai masalah keuangan karena kita tidak mengakui bahwa Tuhan itu sebagai sumber, sebagai pemilik, sebagai penyedia kita. Dan kita tidak menjadi pengelola yang setia. Contohnya begini Bapak Ibu Saudara. Kita tidak mau mengembalikan persepuluhan karena takut kurang. Saya tidak mengulas persepuluhan lebih banyak karena minggu depan akan dibahas. Kita tidak bisa memberi dengan murah hati karena kebutuhan kita masih banyak. Gaya hidup yang tinggi sehingga tidak ada lagi space untuk ditabur. Senang kredit, consumer's good, suka kredit barang-barang yang habis kita pegang nggak ada harganya. Kredit pakai bunga. Bahkan kalau kita kredit tidak pakai bunga Bapak Ibu Saudara, jangan dibiasakan. Pay later 5 kali bunga 0%, jangan dibiasakan kredit.
Tuhan pengen banget memberi kita itu kepercayaan yang lebih besar, lebih besar, lebih besar. Karena apa? Karena uang ini alat, uang ini sarana yang membantu kita menyelesaikan panggilan Allah. Uang ini sarana yang kita perlukan untuk kita menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Jadi pengelolaan saudara itu akan sangat berdampak dan bisa memberikan harapan untuk orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, setelah mendengarkan firman ini, tim musik bisa naik. Bapak Ibu Saudara punya pilihan. Saudara pilih taat atau tidak. Ini pilihan loh Bapak Ibu Saudara. Karena seringkali, kenapa sih kita ini tidak diberkati Tuhan dengan berkat supranatural? Sekolahnya sudah mahal. Belum lagi agenda kumpul-kumpul. Harus mahal juga. Kalau temennya bawa tas mahal, kita tasnya nggak mahal, waduh, ikutan lagi. Akhirnya semuanya berfokus kepada diri sendiri, tidak ada lagi yang bisa ditabur. Bahkan Bapak Ibu Saudara, waktu kita terima berkat 50.000, itu ada roti untuk kita makan, ada benih untuk kita tabur. Bahkan dari 20.000 yang Bapak Ibu Saudara terima, itu ada benih yang harus ditabur dan roti untuk dimakan. Jadi kalau kita semuanya beban di kita, pemilik kita, sumbernya kita, pengelola kita, semuanya dibebankan sama kita, tidak heran kalau kita itu selalu khawatir. Saya sudah observasi Bapak Ibu Saudara, bahkan dalam hal yang kecil, mengembalikan 10% tidak dilakukan, alasannya inilah nggak cukup, inilah itulah. Saya lihat mereka terus kekurangan. Dengan menghemat, menahan 10% tidak membuat mereka keuangannya bagus. Enggak. Tambah buruk iya. Itu saya lihat sendiri Bapak Ibu Saudara. Jadi biasakan ambil keputusan untuk mengakui Tuhan adalah sumber kita. Kalau kita mengakui semuanya bebannya di kita, sumbernya saya, pemiliknya saya, pengelolanya saya, saudara stres, kondisi keuangan Bapak Ibu Saudara, itu juga bisa membawa kita semakin menjauh dari Tuhan. Kalau kita lesu, kita malas ibadah, coba lihat, ada orang yang kesulitan keuangan, itu dia semakin menjauh dari Tuhan. Orang yang banyak uang juga, kalau dia merasa itu berasal dari kemampuannya, kerja kerasnya, dia juga akan tidak mau datang sama Tuhan. Tanpa Tuhan aku bisa kok. Kita percaya bahwa ikut Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara, itu tujuan kita bukan cari kemakmuran. Betul? Kita tidak cari kemakmuran ikut Tuhan Yesus. Tetapi berkat Tuhan itu adalah efek. Karena kita menjadikan Tuhan Yesus itu sumbernya kita. Kita mengakui dia pemilik segala sesuatu dan kita ini hanya pengelola. Mari jadilah kita pengelola yang setia, pengelola yang bisa dipercaya. Mari kita datang sama Tuhan, naikkan pujian ini. Untuk kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta, jadikan Tuhan berkenan kepadamu. Bersatu dengan
Jangan bibir luruskan hatiku kepadamu. Berikan kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan Tuhan berkenan kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, dan lebih dari segalanya, ingin Kau Tuhan, terus Bapak Ibu Saudara, mari renungkan firman Tuhan yang sederhana pada pagi hari ini. Apakah saudara masih mau menanggung beban sebagai pemilik, sebagai sumber, dan sebagai penyedia bagi kebutuhan saudara? Atau saudara mau berkomitmen menyerahkan itu semua kepada Tuhan, yang pasti punya rencana yang terindah dalam hidup kita? Mari kita juga berkomitmen untuk menjadi pengelola-pengelola yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Bukan bagian kita untuk menimbun, mengumpulkan sebanyak mungkin. Tuhan ingin kita bisa dipakai Tuhan menjadi sarana distribusinya Allah, saluran buat orang-orang yang membutuhkan. Mari kita pilih taat kepada firman Tuhan, supaya kehidupan kita berubah. Kita bisa dipakai Tuhan menjadi alatnya, menjadi berkat buat banyak orang. Bapa di surga, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan. Kami percayakan hidup kami sepenuhnya kepadamu Tuhan. Kami sadar apa yang kami terima selama ini tidak ada satupun yang menjadi milik kami Tuhan. Semuanya milik-Mu Tuhan, yang Tuhan percayakan untuk kami kelola. Berikan kami hati yang takut akan Tuhan, yang senantiasa bisa mengelola
setia dengan jujur, dan kami siap mempertanggungjawabkan segala sesuatunya kepadamu Tuhan. Biar firman ini Tuhan menjadi pengingat untuk setiap kami, untuk kami bisa menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya, harta kami sepenuhnya bagi kepentingan kerajaan Allah di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus karena firman-Mu yang sudah menegur setiap kami, firman-Mu yang memperbaiki kami, firman-Mu yang mengubahkan kami dan menuntun kami, memberi penerangan di dalam setiap langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bu Gubernur.